Atuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah memasuki pembahasan nama Allah yang ke-16, yaitu nama Allah Al-Kabir. Dalam bahasa Indonesia, Al-Kabir berarti maha besar. Allah maha besar dengan beberapa pengertian. Yang pertama, maha besar zat Allah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa wujudnya Allah, adanya Allah, memiliki zat. Tetapi Allah membatasi zatnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa zat Allah itu tidak sama dengan semua zat. Dalam Al-Quran Allah berfirman lagi, laisa kamitslihi syai'un, tidak sesuatu pun sama dengan Allah. Nah, jadi ahli sunnah wal jamaah berakidah dan berkeyakinan bahwa Allah memiliki zat sesuai dengan Allah, tidak sedikit pun sama dengan zat kita. Nah, lalu zat Allah itu kabir, zat Allah itu maha besar. Karena zat Allah itu maha besar, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk dapat meliputi zat itu secara utuh. Jangankan zat Allah yang maha besar, fisik kita yang demikian kecilnya saja, terlalu banyak misteri-misteri di tubuh ini yang kita nggak pahami. Jangankan tubuh kita secara total, beberapa rahasia-rahasia, misteri-misteri di dalam bola mata kita bahkan kita pun tidak tahu. Jadi Allah membatasi kemampuan kita berpikir, kemampuan kita untuk berlogika, sehingga tubuh yang kecil ini pun banyak yang tidak terjelaskan dengan logika. Maka zat Allah yang maha besar apalagi lebih tidak bisa kita liputi dengan logika.
Makanya ketika Allah berbicara tentang zatnya, Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Zat Allah itu tidak melahirkan dan dilahirkan. Lam yalid, tidak melahirkan. Wa lam yulad, dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zat Allah itu enggak sama dengan siapapun dan apapun. Jadi perhatikan bagaimana Allah membatasi kita berfikir tentang zat. Seolah-olah Allah berfirman, yang perlu kalian tahu, Allah memiliki zat, tetapi zat Allah itu enggak sama dengan semua zat. Titik, hanya sampai di situ saja. Nah, ulama-ulama kita mengatakan bahwa kewajiban kita manusia membatasi diri di batas-batas yang ditetapkan oleh dalil. Kalau Al-Quran telah membatasi kita memahami zat Allah, batasnya adalah lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan pernah ada gambaran kesamaan zat Allah dengan semua zat. Allah sudah membatasi kita sampai di sana. Jangan samakan Allah dengan yang lain. Dalam surat Maryam Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samia? Adakah yang sama dengan Allah? Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Dalam surat Yasin Allah berbicara tentang orang kafir, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wa daraba lana mathalan. Dan mereka orang-orang kafir itu membuat perumpamaan-perumpamaan bagi kami, padahal tak ada yang seumpama dengan Allah. Baik, Anda lihat dalam surat Az-Zumar, Allah memberikan gambaran global tentang kemahabesaran zat. Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Mereka orang-orang kafir ini benar-benar tidak mengagungkan Allah seperti keagungan Allah. Mereka mengagungkan Allah sesuai maunya mereka. Padahal Allah ingin agar diagungkan sesuai keagungan Allah. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah seperti keagungan Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Padahal langit dan bumi, langit 7 lapis, bumi yang demikian luas, semuanya hanya kecil dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Langit 7 lapis dengan segala isinya, bumi yang terdiri dari gunung, lautan, sungai, batu-batu, pohon-pohon, dan seluruh isinya, nanti pada hari kiamat kecil hanya dalam genggaman tangan, hanya dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian, maka Allah melalui ayat ini menggambarkan secara global tentang kemahabesaran zat. Tidak ada makhluk sebesar langit dan sebesar bumi di depan mata kita. Namun Allah mengatakan makhluk terbesar yang terjangkau mata kalian hanya sangat kecil dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Baik, ini nomor 1. Maha besar zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maha besar zat itu sehingga tidak mungkin kita berlogika untuk menemukan rincian-rinciannya. Dan Allah pun memahami betapa terbatasnya kemampuan berlogika manusia, sehingga Allah membatasi logika itu. Laisa kamitslihi syai'.
Cukuplah kalian tahu tentang zat Allah bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Baik. Nomor 2, maha besar Allah dalam pengertian maha besar segala sifat-sifat Allah. Karena tidak ada sifat-sifat Allah yang terbatas. Anda kuat, tapi kekuatan Anda terbatas. Kekuatan Anda adalah kekuatan yang kecil. Anda kaya, tapi kekayaan Anda terbatas. Kekayaan Anda kecil. Anda cerdas, tapi cerdas Anda pun terbatas. Cerdas Anda kecil. Jadi maha besar sifat Allah karena semua sifat-sifat Allah tanpa batas. Kekuatannya tanpa batas, kekayaannya tanpa batas, kasih sayangnya tanpa batas, kemampuannya tanpa batas, semua sifat Allah tanpa batas. Nah, manusia ini Allah berikan sifat kaya, pintar, cerdas, kuat, berjabatan. Tapi semua sifat-sifat yang Allah berikan kepada manusia terbatas sekali. Jemaah sekalian, manusia hendaknya sadar bahwa segala sifat-sifatnya yang terbatas itu menunjukkan bahwa dia kecil. Bahwa keterbatasan-keterbatasan itu menunjukkan bahwa dia lemah. Kesehatan ini kadang-kadang Allah batasi dengan sakit. Jabatan kita Allah batasi dengan pensiun. Allah batasi dengan dipecat. Jadi setiap keterbatasan-keterbatasan hendaknya kita fahami bahwa kita memang kecil, kita memang lemah. Nah, oleh sebab itu Allah datangkan banyak ujian. Tidak ada kita yang mau diuji oleh Allah, tapi Allah paksa ujian itu untuk datang dan kita nggak bisa menolak. Allah paksa datang ujian sakit, tak ada yang bisa menolak. Allah paksakan ujian musibah itu datang, tidak ada yang bisa menolak. Semua manusia hanya pasrah apabila saatnya Allah mendatangkan ujian. Tak ada orang yang mau diuji jamaah sekalian. Tak ada orang yang mau musibah. Tapi Allah ingin mengatakan bahwa kalian tuh nggak mampu apa-apa di depan saya. Kalian tuh lemah di depan saya. Allah kirimkan musibah, siapa yang bisa menolak? Atau siapa yang bisa menunda? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila saatnya ujian telah datang, sedetik pun tak ada yang bisa membuatnya maju, dan sedetik pun tak ada yang bisa membuatnya mundur. Baik, jadi maha besar segala sifat-sifat Allah karena semua sifat Allah itu tanpa batas. Sementara manusia Allah berikan sifat semuanya serba terbatas. Keterbatasan manusia di setiap sifat-sifatnya hendaknya disadari sebagai kelemahan, sebagai kekerdilan dan kekecilan. Makanya kita disyariatkan membacakan zikir hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada Allah. Nomor 3 jamaah sekalian, Allah maha besar dalam segala perilaku dan perbuatan-perbuatannya. Apakah Allah memiliki perbuatan? Iya, Allah memiliki perbuatan. Allah menciptakan, Allah menghancurkan kaum Nabi Lut. Fa'alul lima yurid, Allah melakukan apapun yang dia mau. Maha besar Allah dalam segala perbuatannya. Kenapa perbuatan Allah maha besar?
Pertama, Allah tidak butuh siapapun dalam berbuat apapun. Kita banyak hal perbuatan yang gak bisa kita lakukan tanpa orang lain. Setidaknya untuk satu perbuatan Anda membutuhkan waktu, Anda membutuhkan alat, Anda membutuhkan bahan. Untuk satu perbuatan Anda membutuhkan alat, membutuhkan banyak yang Anda butuhkan untuk satu perbuatan. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak butuh apapun untuk melakukan sesuatu. Perhatikan ketika Allah menciptakan manusia di dalam rahim. Rahim yang sangat kecil, demikian gelap, tidak ada pencahayaan sama sekali. Disitulah Allah membentuk tubuh manusia. Allah bentuk kepalanya, Allah bentuk lehernya, Allah bentuk tangannya, kakinya, Allah bentuk anatomi tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn." Apakah pantas kalian mengingkari Allah padahal dialah yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Setelah Allah menciptakan bumi dalam 2 hari, maka Allah mengokohkannya dengan gunung-gunung. Maka Allah menghamparkan lautan-lautan. Maka Allah membentangkan sungai-sungai. Kemudian Allah mengisi perut bumi dengan segala kebutuhan manusia sampai kiamat. Dan ini semuanya berlangsung dalam 2 hari pula. Jadi Allah ciptakan bumi ini dalam 2 hari. Kemudian Allah kokohkan bumi ini dengan gunung-gunung. Allah hamparkan lautan, Allah bentangkan sungai, lalu perut bumi diisi oleh Allah dengan segala kebutuhan manusia sampai kiamat. Kalian butuh air, ada dalam perut bumi. Kalian butuh minyak, ada dalam perut bumi. Kalian butuh tambang, ada dalam perut bumi. Semua kebutuhan kalian sampai kiamat ada dalam perut bumi. Berapa hari Allah menyiapkan itu semuanya? 2 hari pula. Fasawwahunna sab'a samawatin fi yaumain. Kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit dalam waktu 2 hari. Maka genaplah semuanya diciptakan oleh Allah dalam masa 6 hari. Faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karaha qalata ataina ta'in. Lalu Allah berfirman kepada langit yang terdiri 7 lapis. Dan Allah berfirman kepada bumi dengan segala yang ada padanya. Allah berfirman, wahai langit dan bumi, tunduklah kepada aku. Keduanya mengatakan, ataina ta'iin. Ya Allah, kami akan tunduk. Maka saatnya Allah katakan, wahai bumi, bergetarlah dengan gempa bumi. Getar. Wahai bumi, terjadilah tsunami. Terjadi. Karena setelah Allah ciptakan bumi dan langit, Allah berfirman, kalian berdua tunduklah kepada aku. Langit dan bumi mengatakan, ataina ta'in. Ya Allah, kami taat sepenuhnya terhadap perintah. Jadi maha besar perbuatan Allah, karena Allah tidak butuh siapapun dalam perbuatan-perbuatannya. Siapa yang membantu Allah menciptakan langit? Siapa yang membantu Allah dalam menciptakan bumi? Ketika Allah hamparkan lautan, Allah pancangkan gunung, Allah bentangkan sungai, Allah isi perut bumi dengan segala kebutuhan manusia. Siapa yang membantu Allah menyelesaikan ini dalam 2 hari? Tidak ada. Maka maha besar segala perbuatan Allah. Karena perbuatan-perbuatan Allah dilakukan oleh Allah tanpa siapapun. Maha besar segala perbuatan-perbuatan Allah. Karena tidak ada perbuatan Allah yang salah.
Kalau ada perbuatan Allah yang keliru, misalnya seharusnya Allah menciptakan lautan di sini, daratan di sini. Misalnya seharusnya Allah menciptakan manusia, kepala di sini, kaki di sini. Anda lihat jamaah sekalian, manusia saat menciptakan apapun itu selalu diupdate dan dikembangkan sehingga terus berubah. Ini handphone ini Anda ingat pada tahun 90-an, handphone bentuknya seperti apa? Lalu kemudian diupdate oleh manusia, berkembanglah handphone, berkembanglah. Kenapa semua ciptaan manusia bisa diupdate? Karena memang ciptaan itu nggak sempurna. Manusia ciptakan handphone awalnya nggak sempurna, diupdate untuk menyempurnakan, diupdate untuk menyempurnakan. Tapi Allah Azza wa Jalla, ketika Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan telah sempurna. Maka tidak ada updatean manusia. Manusia tahun 90-an misalnya kupingnya 1 senti di bawah, matanya 1 senti di atas. Tidak ada. Allah ciptakan manusia penuh kesempurnaan sehingga tidak ada update untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan manusia. Dan subhanallah, perhatikan, tidak ada satupun manusia yang berpikir untuk mengkritik ciptaan Allah dalam dirinya. Ini hidung kenapa di depan? Di belakang sajalah sesekali. Ini mulut kenapa di sini? Di dada sajalah biar bisa ditutup. Gak pernah ada manusia yang mampu mengkritik. Oh, ini janggal sekali posisi telinga ini. Ini bentuk kepala ini bulat, nggak bagus banget. Harusnya segi 4. Tidak ada manusia yang mampu dan pernah berpikir untuk mengkritik tentang susunan tubuh. Bagian atas ada kepala, di bawahnya ada dada, di bawahnya ada perut, di bawahnya lagi adalah sesuatu yang dinamakan dengan kemaluan, di bawahnya lagi kaki. Ini anatomi Allah susun dan tidak ada manusia yang pernah berpikir ini salah mestinya di sini. Kenapa? Sejak awal Allah ciptakan manusia di atas kesempurnaan. Masalahnya manusia aja yang serakah. Allah kasih kulit coklat, dia maunya kulit putih. Serakah aja sebetulnya. Yang ini Allah kasih hidung pesek, maunya hidung mancung. Yang ini Allah ciptakan laki-laki, pengennya jadi cewek. Jadi soal rasa puas aja yang membuat manusia ini tersiksa karena manusia mengejar puas. Ini telinga kamu, iya saya nggak puas. Ini hidung kamu, saya nggak puas hidung begini. Orang yang mengejar puas itu orang serakah. Orang-orang yang tidak serakah itu tidak pernah mengejar puas. Orang-orang yang tidak serakah, mereka apa adanya. Sehingga orang-orang yang apa adanya itu gampang bahagia, cepat merasa tenang. Tapi orang yang selalu mengejar puas, itulah orang serakah. Dan orang serakah sedetik pun gak pernah punya hak untuk mendapatkan ketenangan. Ini ada istri, dia gak puas dengan istri yang model begini. Ada anak begini, dia gak puas dengan anak model begitu. Jangan mengejar kepuasan. Anda sedang di dunia, kepuasan tuh gak ada. Baik jamaah sekalian, inilah 3 pengertian Allah Maha Besar. Maha besar zat Allah, maha besar semua sifat Allah. Yang ketiga, maha besar segala perbuatan-perbuatan Allah. Al-Quranul Karim menyebutkan Asma'ul Husna Al-Kabir sebanyak 6 kali. Semuanya selalu digandengkan dengan Al-Ali atau dengan Al-Muta'al. Artinya Allah tidak pernah menyebutkan Al-Kabir secara mandiri dalam Al-Quran. Tetapi 6 kali Allah sebutkan, 5 kali bersama Al-Ali, 1 kali bersama dengan Al-Muta'al.
Ambil contoh misalnya ayat 62 dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, wa annallaha huwal aliyul kabir. 6 kali Allah sebutkan Al-Kabir bergandengan dengan Al-Ali. 5 kali. 1 kali Allah sebutkan Al-Kabir bergandengan dengan Al-Muta'al. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Al-Aliyul Kabir, maha tinggi, maha besar. Al-Kabirul Muta'al, maha besar lagi maha tinggi. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebutkan Kabir saja atau Ali saja? Karena nanti Al-Ali, nanti akan kita lihat, Allah pun tidak pernah menyebutkan Al-Ali mandiri. Kalau tidak digandengkan dengan Al-Kabir, berarti digandengkan dengan Al-Azim. Jamaah sekalian, saya berikan Anda kaedah. Setiap kesempurnaan bagi manusia, maka Allah memilikinya lebih sempurna lagi. Jadi tidak ada kesempurnaan bagi manusia lalu pada Allah tidak ada. Semua kesempurnaan pada manusia ada pada Allah dengan kesempurnaan yang jauh lebih sempurna. Maksudnya begini. Kalau Anda mengatakan si fulan itu besar, itu bukan ideal itu. Atau Anda katakan si fulan itu tinggi orangnya, itu pun tidak sempurna. Tapi kalau Anda katakan si fulan itu tinggi besar, itu barulah sempurna. Nah, kalau manusia digambarkan sebagai sempurna dengan tinggi besar, apalagi Allah. Sekali lagi, apalagi Allah. Maka Allah tinggi besar jauh lebih sempurna dari tinggi besar manusia. Maka kalau dikatakan Allah maha besar tapi tidak tinggi, itu tidak kesempurnaan. Allah maha tinggi tapi tidak besar, itu pun tidak sempurna. Makanya sekali lagi 6 kali Al-Quran menyebutkan Al-Kabir selalu digandengkan dengan Al-Ali. Maha tinggi, maha besar, atau maha besar, maha tinggi. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh karena Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir maha besar, maka Al-Quran memerintahkan kita untuk membesarkannya. Allahu Akbar, Allah maha besar. Kebesaran Allah itulah yang kita teriakkan pada hari-hari yang besar. Dalam agama kita ada 2 hari besar, Idul Fitri dan Idul Adha. 2 hari besar ini kita besarkan dengan menyebut kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya ulangi, kita membesarkan hari besar dengan mengumandangkan kebesaran Allah dengan bertakbir. Oleh karena Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri, maka takbir Idul Adha diawali dari tanggal 1 Zulhijjah dan berakhir tanggal 13 atau hari Tasyrik. Hanya saja takbir dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu adalah takbir tanpa waktu, bebas. Adapun setelah tanggal 10 maka takbir itu dilakukan setiap selesai sholat wajib. Adapun Idul Fitri walaupun hari besar tapi lebih kecil dibandingkan Idul Adha. Makanya takbir dalam Idul Fitri dimulai pada malam Lebaran
dan selesai dengan salat lebaran. Jadi kalau Idul Fitri zuhur Anda takbiran, salah. Udah enggak takbiran selesai zuhur. Takbiran Idul Fitri dimulai matahari terbenam pada terakhir Ramadan, selesai maghrib udah kita bertakbir. Dan takbir itu berakhir dengan selesainya salat lebaran. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Maha Besar. Pemberian terbesar Allah untuk manusia adalah hidayah. Maka 2 kali dalam Al-Quran Allah perintahkan kita bertakbir dalam hubungannya dengan hidayah. Allah berfirman, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Bertakbirlah menyebut nama Allah atas hidayah Allah kepada kalian. Hidayah apa itu? Hidayah berpuasa Ramadan. Selesai hidayah Ramadan, Allah berikan hidayah zakat fitrah. Maka setelah itu, setelah kalian berpuasa, setelah kalian berzakat fitrah, dua-duanya hidayah dari Allah, maka bertakbirlah kalian atas hidayah itu. Kapan? Malam Idul Fitri. Terkait dengan Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum." Demikianlah Allah memudahkan untuk kalian agar kalian mentakbirkan Allah atas hidayahnya kepada kalian. Hidayahnya kalian berhaji, hidayahnya kalian berkorban, hidayahnya kalian melakukan puasa Arafah. Atas hidayah tersebut takbirkan Allah. Ingat jamaah sekalian, takbir 2 ayat ini menunjukkan takbir Idul Fitri karena di sana terhimpun beberapa hidayah. Takbir Idul Adha karena di dalam Idul Adha terhimpun beberapa hidayah. Hidayah dalam Idul Fitri bahwa kita berpuasa. Di dalam berpuasa kita banyak bertilawah. Kemudian kita berzakat fitrah. Dan himpunan hidayah seperti ini Anda enggak temukan kecuali hanya di saat-saat Idul Fitri. Maka Allah katakan, takbirkan Allah, besarkan Allah pada hari raya Idul Fitri karena Allah telah memberikan kumpulan hidayah bagi kalian. Idul Adha juga kita besarkan. Dan Allah berfirman, "Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum." Agar kalian takbirkan Allah pada hari Idul Adha karena hidayah Allah kepada kalian. Karena di Idul Adha pun Allah menghimpun hidayah yang banyak. Ada puasa Zulhijjah, ada puasa Arafah, ada korban, kemudian ada haji, kemudian ada hari-hari tasyrik. Maka tadi saya katakan, lebih banyak hidayah Allah terhimpun dalam Idul Adha dibandingkan hidayah yang terhimpun dalam Idul Fitri. Makanya takbir dalam Idul Adha lebih lama dibandingkan takbir dalam Idul Fitri. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala ketika menafsirkan Al-Kabir, beliau berkata, "Al-mausufu bil jalali wal 'azamah wa kibari sya'ni wal qadar fasaghura duna jalalihi kullu kabir." Kata Imam Al-Khattabi, Allah Maha Besar dalam arti kata semua sifat kebesaran ada pada Allah. Semuanya. Tidak ada sifat kebesaran yang tidak ada pada Allah. Makanya Allah Maha Besar. Manusia ini ada yang memiliki sifat kebesaran, jabatan,
tapi cuma satu kebesaran saja. Si fulan ini punya kebesaran harta saja, selain itu nggak ada lagi. Ini punya kebesaran yaitu kecerdasan, selain itu nggak ada lagi. Allah berikan kebesaran pada manusia tapi sedikit, itu pun terbatas. Pertanyaan, di manakah segala sifat-sifat besar, sifat-sifat kebesaran itu? Jawabannya, semua sifat kebesaran itu ada pada Allah. Pintar adalah kebesaran, Allah Maha mengetahui. Kaya adalah kebesaran, Allah Maha kaya. Kekuasaan adalah kebesaran, Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Kekuatan adalah kebesaran, Allah Maha kuat. Jadi tidak ada sifat-sifat kebesaran yang tidak ada pada Allah. Semua sifat kebesaran ada pada Allah, makanya Allah Maha besar. Nah, manusia ini Allah berikan satu kebesaran, tapi kekecilannya jauh lebih banyak. Kamu besar karena jabatan, iya. Soal baca Quran kamu gak becus. Ya, soal kecerdasan juga pas-pasan. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kalaulah tubuh kita manusia ini terdiri dari ruangan-ruangan yang sangat banyak, ruangan kebesaran itu sangat kecil. Selebihnya adalah ruang kekecilan dan kelemahan. Maka hanya model-model Fir'aun saja, orang yang buta dengan kebesaran sehingga dia nggak melihat kekecilan diri. Ya, baik. Selanjutnya Imam Al-Khattabi berkata, fasawura duna jalalihi kullu kabir. Karena Allah Maha besar, maka tidak lagi ada yang besar di depan Allah. Nah, ini penting. Karena Allah Maha besar, maka jangan lagi ada yang besar di depan Allah. Anda sedang tidur, Anda sedang sibuk dengan transaksi bernilai ratusan miliar, masuklah azan, masuklah waktu zuhur, kebesaran Allah diperdengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ingin Anda melihat kecil transaksi miliaran itu. Allah ingin agar Anda mengecilkan segala dunia yang saat itu membuat Anda sibuk. Jadi jangan sampai kebesaran itu dikumandangkan melalui azan. Kebesaran itu hanya sampai di telinga dan tidak ada di dalam hati. Jemaah sekalian, saya kasih Anda satu analogi. Kalau semisal Bapak Presiden Pak Joko Widodo mengundang Anda seorang diri ke istana. Pagi-pagi benar Anda sudah dijemput oleh protokoler. Pergi ke istana. Bicaralah Anda dalam satu ruangan dengan Bapak Presiden. Dalam situasi berbicara itu 100% Anda rasakan wibawa dan kebesaran beliau sebagai seorang presiden. Anda benar-benar larut dalam kebesaran dan wibawa beliau, sehingga selama berbicara dengan beliau, pikiran Anda nggak pernah bercabang ke sana kemari ke situ, nggak pernah. Jadi Anda sudah hanyut dalam kebesaran dan wibawa seorang presiden, sehingga pikiran Anda fokus untuk beliau dan gak bercabang lagi anak, istri, kerja, ini, itu gak ada cabang sama sekali. Itu hanya seorang presiden. Nah, seandainya jamaah sekalian, di dalam ibadah-ibadah itu Anda rasakan kebesaran Allah. Ketika di dalam sholat Anda rasakan kebesaran Allah. Ketika Anda berzikir Anda rasakan kebesaran Allah.
Ketika Anda sedang berdoa, Anda rasakan kebesaran Allah. Seandainya di setiap ibadah, karena ibadah ini komunikasi Anda dengan Allah. Seandainya di setiap ibadah tersebut Anda benar-benar larut, hanyut dalam kemahabesaran Allah, pastilah saat itu pikiran Anda nggak akan bercabang. Satu-satunya dalam pikiran Anda Allah. Ketika berdoa, ketika berzikir, terkhusus ketika Anda sholat. Sayangnya jamaah sekalian, kita sholat dan kebesaran Allah itu nggak terasa sama sekali. Padahal dengan kata apa Anda mengawali sholat? Allahu Akbar. Dengan kata apa Anda berpindah-pindah dalam gerakan sholat? Allahu Akbar. Sayang, kemahabesaran Allah itu nggak ada di hati, nggak ada dirasa. Kemahabesaran itu hanya dalam ucapan. Dan seandainya rasa ini hanyut dalam kebesaran Allahu Akbar, tidak mungkin pikiran Anda bercabang. Bagaimana dengan bisnis? Bagaimana dengan Baik jemaah, masuk waktu? Oke. Jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi oleh karena Allah Maha Besar, jangan lagi ada yang besar di depan Allah. Kalau azan sudah berkumandang, jangan ada lagi yang besar. Kalau Allah sudah menuntut Anda berzakat, berinfak, jangan lagi besarkan selain Allah. Oh, ini harta ini besar. Yang meminta harta itu adalah yang memberikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Penulis berkata, al-kabiru la yaliqu illa bihi, ammal abdu fasifatuhu at-tadhallul wal khusyu' wal khudhu'. Oleh karena Allah Maha Besar, maka segala bentuk rasa besar hanya bagi Allah. Seorang manusia tidak boleh ada rasa besar. Apa status Anda? Seperti apa kekayaan Anda? Sejauh mana Anda punya sekolah? Segala yang Anda miliki tidak boleh membuat Anda besar. Maka ketika Anda berkali-kali bertakbir, selesai salat setidaknya 3 kali, untuk apa kebesaran itu? Agar Anda tidak merasa besar. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. InsyaAllah selesai Isya nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab. Bagi yang ada pertanyaan, silahkan tetap di sini. Bagi yang ada kesibukan, silahkan untuk pulang duluan.